Shalom, selamat hari Minggu. Puji syukur kepada Tuhan sebab hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersama dengan keluarga kita masing-masing kita bersekutu. Kita menghadap hadirat Tuhan yang kudus. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah. Kita memasuki saat yang teduh. Mari kita bersama-sama menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang keenam. Pada bait yang keenam, jemaat dimohon untuk berdiri. Nyanyikanlah nyanyian baru. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk kembali. Kembali kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 227, bait yang pertama dan bait yang kedua. Andaikan surya pagi tersembunyi.
berdoa. Ya Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Tuhan telah mengasihi dan memanggil kami kepada selamat-Mu. Kami berterima kasih ya Tuhan atas pimpinan-Mu dalam pekerjaan dan hidup yang telah kami jalani. Anugerah-Mu sungguh-sungguh kami rasakan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mengaku bahwa tiap-tiap hari kami berbuat dosa. Oleh karena kesalahan dan kejahatan kami, sepatutnya lah kami menerima hukuman. Namun kami yakin kepadamu sajalah ada pengampunan. Oleh karena itu, ampunilah segala dosa kami. Bangunkanlah kami dari tidur dosa, agar kami boleh menyadari pengasihan-Mu dan meninggalkan perangai kami yang lama itu. Kami memohon kiranya sejahtera-Mu memimpin kami, agar selalu berjalan dalam terang-Mu yang ajaib itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini sesuai dengan telah ditetapkan oleh Majelis Sinode Gereja Kalimantan Evangelis melewati Almanak Nas, yaitu dalam kitab Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, di bawah perikop Tuhan Gembalaku yang baik, yang berbunyi demikian. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkat-Mu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Petunjuk hidup baru, jemaat dimohon untuk berdiri. Dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi sekalian orang percaya, seperti terdapat dalam Roma pasal 13 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita sambil memuji Tuhan dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 282. Kita nyanyikan bait yang pertama dan bait yang kedua. Tuhan tolonglah bangunkan iman.
untuk belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan puji syukur terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, sebab hari-hari yang kami lalui penuh dengan penyertaan dan pengasihan Tuhan. Pada hari ini kami boleh dalam sukacita bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama-Mu di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Dan kami pun Tuhan rindu kebenaran firman-Mu boleh diperdengarkan akan setiap kami. Sebab itu sebelum kami bersama membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan ini, kami memohon kuat kuasa Roh Kudus dipercaya atas setiap kami, agar kami boleh sungguh-sungguh memahami, kami boleh sungguh-sungguh mengimani dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Hamba-Mu yang dipakai oleh Tuhan, diperlengkapi agar dapat menyampaikan kebenaran firman yang seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Bapak Ibu, nas kita pada hari ini dari Injil Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ayat yang 10 di bawah perikop Gembala yang baik. Silakan Bapak Ibu membaca nas ini secara mandiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita sering mendengar istilah tak kenal maka tak sayang, yang artinya perasaan kita terhadap seseorang tergantung dari sejauh mana atau bagaimana kualitas pengenalan kita terhadap orang tersebut. Kita tidak akan bisa menilai seseorang yang bahkan kita tidak pernah mengenalnya. Kita tidak akan bisa memberikan penilaian yang tepat, penilaian yang baik, kalau kita tidak pernah mengenal orang tersebut secara pribadi, atau bahkan mengalami kebersamaan dengan orang tersebut, sebagai teman, sebagai kerabat, sebagai sahabat, sebagai saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata sayang dalam ungkapan tersebut mengisyaratkan tentang makna percaya atau mempercayai. Oleh sebab itu jangan sampai kita salah dalam mengenal seseorang atau sesuatu. Karena kalau kita salah di dalam mengenal seseorang, akan mengakibatkan kesalahan pula dalam kita mempercayainya. Misalnya saja kita tidak mengenal seseorang dengan tepat, kita bisa percaya begitu saja dengan seseorang tersebut, tapi ujung-ujungnya orang tersebut mengecewakan atau bahkan menipu kita. Artinya kepercayaan kita telah salah atau salah gunakan oleh orang tersebut karena kita pun belum atau tidak mampu mengenali orang tersebut dengan baik. Nah, begitu juga Bapak Ibu dengan percaya kita kepada Tuhan. Saya yakin kita bisa
kehidupan kita, proses pengenalan kita secara pribadi antara kita dengan Allah atau dengan Tuhan, yang saat ini bisa katakan bahwa kita menyayangi, kita mencintai, kita percaya, kita mengimani Dia. Saya yakin kita bisa berkata demikian bukan karena tiba-tiba, tetapi karena ada proses yang terjadi, karena kita merasakan bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita, karena pengenalan yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan kita, karena Tuhan Allah menghadirkan hal-hal yang luar biasa pula dalam kehidupan kita. Dalam nas ini, nas yang diperuntukkan bagi kita hari ini, Tuhan Yesus berbicara tentang tanggung jawab seorang gembala kepada kawanan dombanya. Seorang gembala yang memasuki kandang melewati pintu, bukan dengan memanjat atau dari tempat lain, dikatakan dalam nas kita hari ini. Seorang gembala yang membawa domba-dombanya ke tempat yang memiliki rumput hijau yang banyak, tentunya untuk makanan domba-dombanya. Seorang gembala yang melindungi kawanan dombanya dari penyamun dan juga serigala. Bahkan pada malam hari ia membawa kawanan domba itu pulang kembali ke kandangnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini merupakan gambaran betapa sang gembala ini memiliki tanggung jawab yang besar atas domba-dombanya. Betapa sang gembala ini bertanggung jawab penuh atas kehidupan, atas keselamatan dari domba-domba yang digembalakannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kita merasakan betul bahwa Tuhan pun bertanggung jawab atas kehidupan kita. Dan kalau kita memahami nas ini, ia bertindak sebagai gembala atas kita. Kita diajak sungguh-sungguh merasakan bahwa Tuhan Yesus itu bertanggung jawab betul atas keberadaan dan keberlangsungan kehidupan kita. Kita diajak untuk sungguh-sungguh mempercayai bahwa Ia punya cara untuk menunjukkan tanggung jawabnya atas hidup dan kehidupan kita. Kita bisa merasakan betul bahwa Ia adalah Tuhan yang membimbing kita melewati kebenaran firman-Nya. Firman Tuhan diperdengarkan melewati berbagai macam cara. Bahkan dalam situasi kita sekarang, media dipergunakan dengan begitu luar biasa untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebagai wujud nyata bahwa Tuhan mau membimbing kita. Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan seperti ini. Tuhan tidak membiarkan kita sesat. Tuhan tidak membiarkan kita lemah. Bahkan Tuhan tidak meninggalkan keberadaan hidup dan kehidupan kita dalam keadaan sulit seperti ini. Hari ini pun kita merayakan Hari Pendidikan GKI. Ketika bimbingan yang diberikan kepada setiap kita melewati kebenaran firman Tuhan, itu terus disampaikan, itulah bukti bahwa Tuhan mau mendidik kita. Tuhan mau membimbing kita dengan caranya, dengan kebenaran firman-Nya. Bahkan lembaga-lembaga pendidikan yang dimiliki oleh Gereja Kalimantan Evangelis merupakan alat di tangan Tuhan pula untuk membimbing, mengajar, mendidik peserta didiknya. Tentu bukan hanya menjadi pribadi-pribadi
ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca tentang gembala yang baik, tentu fokus pikiran kita kepada Dia sang gembala. Tetapi untuk merasakan bahwa Ia adalah gembala yang baik, untuk merasakan betul bimbingan penyertaannya dalam kehidupan kita, satu hal yang diperlukan, yaitu kita pun harus juga berperan aktif untuk merespon bimbingan dari sang gembala itu. Kawanan domba yang diceritakan dalam nas kita hari ini, kalau ia tidak mengikuti arahan dari gembala, ia pun akan tersesat. Sama, Tuhan telah membimbing kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyertai kita. Sebab itu kita diajak untuk proaktif merespon. Dengan cara apa? Yang pertama, dengan cara kita percaya kepada Tuhan. Percaya yang seperti apa? Ya, percaya jangan sekedar percaya yang bersifat situasional. Ya, artinya kita percaya kepada Tuhan hanya pada saat-saat tertentu saja. Kita percaya hanya kalau Tuhan sedang mengabulkan doa kita saja, atau kalau kita saat dalam keadaan senang. Tapi kalau dalam keadaan sulit lalu kita mengatakan Tuhan tidak ada, lalu kita tidak percaya. Kita diajak untuk percaya dalam segala situasi kehidupan kita. Entah itu susah, entah itu senang, entah itu mudah, entah itu sulit keadaannya, kita tetap percaya dan kita tetap terus mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita diajak menjadi pengikut-pengikut yang setia. Saya ingat akan lagu anak sekolah minggu yang berkata, aku mau ikut Tuhan, bukan ikut-ikutan. Artinya kita menjadi pengikut Tuhan bukan karena kita ikut-ikutan, bukan hanya mengikuti orang tua, bukan hanya sekedar mengikuti pasangan hidup ketika menikah, bukan hanya mengikuti teman, saudara atau keluarga, tetapi kita menjadi pengikut Tuhan yang setia. Karena memang panggilan hati, panggilan diri kita. Karena kita memiliki pengenalan yang sungguh akan Tuhan, pengenalan sungguh akan Kristus, sehingga apapun keberadaannya, kita tetap menjadi pribadi yang percaya. Tidak hanya menjadi pribadi yang percaya ketika kita diiming-imingi oleh sesuatu, yang misalnya kita bernasar kepada Tuhan. Saya akan menjadi orang percaya, saya akan menjadi orang Kristen ketika saya sembuh dari sakit misalnya. Atau kita berkata, saya akan percaya kalau saya punya kehidupan yang baik, saya menjadi kaya raya. Percaya kita hanya bersifat duniawi. Kalau dalam keadaan yang kita inginkan, kita menjadi orang Kristen, kita menjadi orang percaya. Tapi kalau keadaannya tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita tidak mau percaya. Berarti kita masih belum menjadi pengikut yang setia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini mengajak kita sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Nas ini mau membawa hati kita benar terarah hanya kepadanya dalam pengenalan yang benar tentunya kepada Allah itu sendiri. Dan tidak hanya datang kepada Allah hanya pada saat, pada musim tertentu saja, tetapi kita datang kepada Allah dalam segala musim, dalam setiap waktu yang masih dipercayakan Tuhan bagi kita. Mari kita percayakan hidup dan kehidupan kita sepenuhnya kepada Dia, Sang Gembala yang baik, yang pasti membimbing, yang pasti menyertai dan
membawa kita kepada hidup dan kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bersama berdoa. Kita mengucap syukur atas firman Tuhan, sekaligus kita menaikkan syafaat kita. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal, kami panggil dalam Yesus Kristus Anak-Mu, kami mengucapkan puji syukur dan terima kasih atas firman-Mu yang dipercayakan bagi kami pada saat ini. Biarlah dalam bimbingan-Mu Tuhan, kami dapat percaya, kami dapat mengimani kebenaran firman Tuhan, kami dapat melakukan firman Tuhan. Sehingga firman-Mu tidak hanya kami dengar, tidak hanya berlalu, tetapi dapat berbuah melewati kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, dalam doa, kami ingin menaikkan rangkaian syafaat kami secara khusus. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami yakin, kami percaya Tuhan, Engkau mengetahui setiap keadaan yang kami miliki pada saat ini. Keberadaan hidup dan kehidupan kami, bangsa dan negara kami, para pemimpin kami. Tuhan, kami yakin Engkau Allah yang mengetahui setiap tanggung jawab yang besar yang dimiliki oleh para pemimpin kami, baik dari tingkat pusat sampai ke desa-desa. Kami mohon Tuhan, dengan hikmat-Mu, dengan kekuatan penyertaan-Mu, mereka dimampukan untuk menjadi pemimpin yang dipenuhi dengan hikmat, kebaikan dan kemurahan Tuhan, agar mereka pun boleh menjadi pemimpin yang sungguh-sungguh memimpin kami dalam kebaikan, kebenaran, sehingga melewati setiap kebijakan, setiap hal yang mereka lakukan, kami dapat mengalami kemajuan, keamanan, kenyamanan dalam kehidupan kami berbangsa dan bernegara. Terlebih-lebih Tuhan, di tengah-tengah keadaan pandemi COVID-19 ini, kami sungguh berserah hanya kepada-Mu. Keadaan kami yang kami rasakan semakin hari semakin sulit, semakin melemah karena keadaan ini Tuhan. Sungguh dalam kerendahan hati kami memohon Tuhan, dalam doa kami, agar setiap kami ketika berhadapan dengan keadaan seperti ini tetap diberikan Tuhan tubuh yang sehat dan kuat, sistem imun yang bagus. Demikian juga hikmat Tuhan menguasai setiap pikir akal kami, perbuatan kami, sehingga dengan hikmat itu Tuhan kami dapat mengikuti setiap anjuran demi anjuran yang diberikan. Kami boleh bertindak dengan tepat, dengan baik. Demikian pula Bapa di surga, doa kami bagi saudara-saudara kami, baik mereka sebagai orang dalam pengawasan, pasien dalam pengawasan, maupun mereka yang positif. Pada hari ini Tuhan, bersama-sama kami berdoa kepada-Mu. Kami memohon mereka senantiasa diberikan Tuhan kekuatan, kesabaran, terlebih semangat untuk terus berjuang melawan segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhnya, sehingga dengan demikian Tuhan, melewati tangan-tangan tim medis, melewati doa-doa kami yang didengarkan oleh Tuhan, mereka dapat dijamah, mereka dapat dipulihkan, disembuhkan seperti sedia kala. Demikian juga seluruh keluarga diteguhkan, dikuatkan di dalam iman pengharapannya kepada-Mu. Kami berdoa bagi semua tim medis kami Tuhan, karena mereka diberikan Tuhan kesehatan, kekuatan dalam perjuangan demi perjuangan mereka Tuhan. Demikian kami berdoa, kami memohon Tuhan dalam kerendahan kami, agar keadaan kami ini cepat berlalu. Demikian pula ketika kami harus terus berhadapan dengan keadaan seperti ini, ajarkan kami untuk terus memaknai siapa diri kami di hadapan Tuhan. Dan kami
terus mengalami pertobatan dan pembaharuan di dalamnya. Kami boleh semakin mengasihi Tuhan dalam hidup dan kehidupan kami. Gereja-Mu Tuhan biarlah dipakai untuk menjadi alat dalam tangan pengasihan-Mu, terus menyuarakan suara kebenaran berita sukacita, kabar keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Sebab itu melalui pendeta Vikaris Penata Diakon Guru Agama Guru Sekolah Minggu Pemerintah Penginjil dan siapapun kami yang terlibat dalam melayani Tuhan dalam sukacita, dengan kekuatan, dengan talenta, dengan karunia yang Tuhan percayakan, tolong Tuhan senantiasa berikan kami kekuatan, kemampuan, percayakan kami segala kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan, agar kami boleh dipakai menjadi alat dalam tangan pengasihan-Mu untuk terus melakukan kebaikan-kebaikan, boleh menyuarakan hal yang benar. Dan dalam keadaan seperti ini kami tetap terus bersikap benar pula sebagai gereja-Mu, dimanapun tempatnya kami beribadah, sekecil apapun persekutuan kami Tuhan, kami tetap yakin, kami tetap percaya Engkau melihat jauh ke dalam hati kami, Kau melihat jauh setiap kerinduan kami, gereja-gereja yang ada dalam diri kami secara pribadi, dalam iman pengharapan kami. Tuhan melihat semuanya. Tuhan kuatkan iman dan pengharapan kami setiap umat-Mu. Diberkatilah sidang jemaat-Mu Tuhan dalam segala keberadaannya, melewati kesehatan, kekuatan, usaha pekerjaan, sawah dan perkebunan, ternak yang dimiliki semuanya boleh membuahkan hasil berkat, bahkan kelimpahan yang berasal dari Tuhan. Bapa yang Maha Pengasih, kami berdoa untuk semua orang kasih kami yang telah berusia lanjut. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi mereka ke dalam keberadaan usia lanjutnya, mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Mereka sedang dalam keadaan sakit, dalam kelemahan tubuh mereka, dimanapun mereka dirawat pada saat ini, Tuhan menjamah bagian tubuh yang sakit sehingga mereka dapat dipulihkan seperti sedia kala. Mereka yang pada saat ini Tuhan dalam gumul juang kehidupannya, Tuhan tolong berikan hikmat dan jalan keluar. Anak-anak terkasih kami dalam masa-masa tumbuh kembangnya, mari Tuhan Engkau percayakan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, kepintaran, kecerdasan. Mereka boleh bertumbuh berkembang dalam kuasa pengasihan Tuhan sendiri pun Bapa di surga. Anak-anak kami yang masih dalam masa-masa pendidikan, dalam berbagai jenjang pendidikan, yang pada saat ini Tuhan harus belajar di rumah didampingi oleh orang tua masing-masing, tetap percayakan kepintaran, kecerdasan dan hikmat-Mu Tuhan, agar melewati setiap proses pembelajaran yang ada, melewati berbagai media yang ada, mereka pun boleh diberkati disertai menjadi anak-anak yang pintar, yang penuh dengan pengetahuan yang baik yang berasal dari Tuhan. Pada saatnya mereka pun dipercayakan masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jadi yatim piatu, anak-anak terlantar, Tuhan mengasihi, memberkati keberadaan hidup dan kehidupan mereka. Bapa yang Maha Pengasih, seluruh keberadaan kehidupan kami, apapun keadaan dan keberadaannya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan. Biarlah kehendak, kuasa dan rencana-Mu boleh jadi atas seluruh keberadaan kehidupan kami. Kami pun Tuhan berdoa, kalau pada saat ini kami boleh merayakan Hari Pendidikan Gereja Kalimantan Evangelis, kami berdoa untuk yayasan pendidikan yang dimiliki oleh Gereja Kalimantan Evangelis dan juga setiap lembaga-lembaga pendidikan yang ada. Tuhan memberkati, Tuhan memampukan, mereka mampu melakukan tanggung jawabnya dengan baik, melewatinya Tuhan. Ada banyak orang, ada banyak narasi yang boleh dibentuk menjadi pribadi-pribadi yang berintelektual pun, yang menjadi pribadi-pribadi yang percaya, yang kuat dalam iman pengharapannya di dalam Tuhan. Masa depan mereka boleh menjadi masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan di dalam Tuhan. Inilah Tuhan segenap rangkaian doa dan permohonan yang kami naikkan kepada-Mu. Kami mengakhiri rangkaian doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan bersama kami ucapkan demikian. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, telah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Telah punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang bagi kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan
persembahan syukur kita. Sebelumnya kita diingatkan oleh firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9, hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Sebelum kita bersama-sama mengumpulkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di sorga, kami serahkan persembahan syukur ini sebagai bentuk ketaatan dan syukur kami kepadamu. Kiranya Tuhan memberkatinya agar dapat dipergunakan untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Amin. Sambil kita mengumpulkan persembahan syukur kita, diiringi dengan menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147 bait yang pertama sampai bait yang ketiga, Di Sini Aku Bawa. Bapak Ibu Jemaat, marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Hendaklah masing-masing kita berkata-kata demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya, haleluya,
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.